Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ayah bunda, bapak ibu pejuang Firdaus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, InsyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita mengenai kajian problematika rumah tangga, tentu dengan solusi dan dengan cara terapi langit gitu. Mengapa menggunakan solusi atau terapi langit? Karena masalah itu ada dua jenis dia. Ada yang sifatnya bumi, ada yang sifatnya langit. Ayah bunda, bapak ibu, bila problem itu masalahnya ada di bumi, maka obatnya ada di bumi gitu ya. Sedangkan bila masalah atau penyakit bahkan yang sifatnya roh, yang sifatnya jiwa, yang sifatnya sihir, yang sifatnya itu berkaitan dengan hal-hal gaib, maka obatnya ada di langit. Maka ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan lewatkan kajian kita ini, karena nanti di akhir insya Allah kita akan melakukan sesi terapi ruqyah. Jadi bisa diterapkan di rumah, tidak perlu menunggu ustadz tentunya, dalam artian kita belajar terlebih dahulu ya. Nanti ada teorinya, ada praktiknya, dan bisa ayah bunda, bapak ibu pejuang Firdaus yang dirahmati Allah terapkan di rumah masing-masing. Begitu ya. Yang penting nanti silahkan disiapkan air putihnya, bila perlu disiapkan nanti daun bidara kalau ada juga ya. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini terkait dengan tema kita adalah akan membahas yaitu celah-celah atau sumber-sumber datangnya penyakit atau sumber-sumber datangnya sihir itu. Jadi ayah bunda, bapak ibu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan perlindungan gitu ya, dengan perlindungan, dengan penjagaan tentunya. Dan bila perlindungan tersebut dicabut, otomatis penyakit, otomatis gangguan, otomatis yang namanya sihir, jin dan lain sebagainya akan mudah mengganggu umat manusia gitu. Jadi yang paling penting sebetulnya dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, senantiasa melindungi, senantiasa merahmati kita. Karena bila itu dicabut, seperti yang disampaikan dalam hadis ya, andai saja kita mampu membawa seluruh pasukan yang ada di muka bumi ya, baik hewannya, baik jinnya, baik malaikatnya, baik semua yang ada di laut, di darat, sampai sekecil apapun kita mampu membawanya untuk melindungi kita, sedangkan Allah mencabut perlindungan itu dari kita, maka tidak akan ada satupun yang mampu melindungi kita. Yang kedua lagi, ayah bunda, bapak ibu, sebaliknya, bila yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita, yang menjahati kita, yang menzolimi kita gitu ya, seluruh yang ada di alam ini, seluruh yang ada di muka bumi, sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita, melindungi kita, mencintai kita ya, tidak akan ada satupun mara bahaya yang akan menembus diri kita. Jadi kata kuncinya pada dasarnya adalah bagaimana kita membangun kecintaan Allah terhadap kita, bagaimana kita menjemput ridhonya Allah, bagaimana agar Allah melindungi kita. Ini sebetulnya yang paling penting ya. Jadi bukanlah seperti yang banyak kita lihat di masyarakat, nanti diambil jimat gitu ya, ditulis ayat-ayat, sedangkan dia tidak bisa baca ayat. Bagaimana ayat tadi akan bisa melindungi dia gitu ya? Ayatnya tidak dibaca, hanya ditulis, hanya dilekatkan, kemudian berharap perlindungan. Ini hal yang salah. Yang kedua lagi, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, ada lagi yang misalkan seperti tadi ditulis ayat-ayat Al-Quran tersebut, dimasukkan ke dalam kemudian ditulis dalam kertas, dibakar, diminum, berharap mendapat keberkahan gitu ya, berharap mendapat kebaikan. Sedangkan baginda Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Sudah barang tentu ini adalah praktek-praktek yang salah, yaitu menggantungkan harapan, menggantungkan keyakinan, menggantungkan kepercayaan kita terhadap sebuah benda
gitu ya, terhadap katakanlah dia ayat Allah, tapi kita tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya. Padahal yang harus kita lakukan adalah zikir pagi petang. Oke, yang berikutnya lagi kita membaca ayat-ayat ruqyah, kita belajar Al-Qur'an. Di situ nanti akan bermanfaat ilmunya, di situ bermanfaat bacaannya, di situ bermanfaat apa-apa yang kita baca tersebut. Kita baca artinya, kita baca tafsirnya. Jadi bukan dalam artian ditato di badannya gitu ya, dikalungkan. Nah, terlebih lagi ayah bunda, bapak ibu, pejuang Firdaus yang dirahmati Allah, ada pula di antara masyarakat kita ya, yang merasa ingin dijaga, merasa ingin dilindungi, mereka mengambil barang-barang diletakkan di rumah, bentuknya patung misalkan, bentuknya gambar-gambar misalkan. Padahal ini adalah sarana yang akan menjadi pintu celah masuknya para setan, para jin, karena mereka suka berhinggap di sana, suka masuk di sana. Alasannya apa? Alasannya adalah karena malaikat tidak akan mendatangi rumah yang ada patungnya. Disebutkan lagi tidak ada gambar, dan yang kami ketahui satu lagi adalah ada anjing di dalamnya. Maka hati-hati terhadap apa-apa yang kita masukkan ke dalam rumah kita. Artinya ketika malaikat tidak Allah kirimkan untuk membersamai kita, otomatis siapa yang akan membersamai kita ya bunda? Ya disitulah para setan akan bersukaria, terbebas, ataupun bermudah mereka untuk mengganggu kita, membisikkan kepada kita, ataupun mencelakakan kita. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kita perlu menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menjemputnya agar keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kami berkah, harta kami berkah gitu ya. Bukan hanya banyak tapi berkah. Kemudian bagaimana kami sehat walafiat, bagaimana kami gemar beribadah dan lain sebagainya. Kata kuncinya ada beberapa hal. Yang paling penting yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan takwa kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tidak mengenal pencipta kita, bagaimana kita mencintainya? Bagaimana kita mengikuti sesuatu yang kita tidak kenal? Bagaimana kita akan memahami sesuatu yang tidak kita pelajari? Maka ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Rabbul Alamin sangat harus wajib untuk dipelajari. Talabul ilmi faridatun ala kulli mu'min. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, khususnya dalam beberapa perkara. Satu hal, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur ya, yang mengatur takdir makhluknya. Yang kedua, mengenal agama kita. Yang ketiga adalah mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai orang yang kita jadikan tokoh panutan. Nah, tiga hal itu penting sekali. Tidak ada alasan, ya, tidak ada istilah saya tidak tahu, tidak ada alasan tidak ada guru, tidak ada alasan tidak ada waktu. Mengapa? Karena bila kita menggunakan alasan-alasan tadi, sedangkan banyak hal kemudahan yang Allah berikan, teknologi misalkan, banyak kajian, banyak ceramah, banyak buku, ya. Jadi ketika kita menggunakan alasan-alasan tersebut, maka itu akan tertolak karena tidak sesuai apa yang kita ucapkan dengan fakta di lapangan. Oke. Yang berikutnya lagi, ketika kita sudah mengenal Allah, mengenal agama ini, mengenal baginda Nabi, muncul permasalahan yang kedua. Bagian ini sudah selesai. Bagaimana sebaliknya? Oke, bagaimana sebaliknya bila kita tidak mengenal Allah? Bagaimana sebaliknya kita tidak mengenal agama? Bagaimana sebaliknya bila kita tidak mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tidak kita ketahui tiga hal penting tadi, maka kita akan banyak melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan inilah ayah bunda, bapak ibu, yang menjadi pintu celah masuknya setan, yang akan yang harusnya kita belok kanan, nah kita dibisiki setan belok kiri karena kita tidak tahu kanan apa kiri. Nah, kita menjadi pribadi yang ragu, kita menjadi pribadi yang bimbang, kita menjadi pribadi yang tidak tahu harus kemana. Sehingga ini dimanfaatkan setan untuk mengarahkan kita kepada keburukan, mengarahkan kita kepada jurang kehancuran.
Nah, maka jangan heran banyak misalkan kalau masalahnya misalkan selingkuh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah membuat sebuah sistem, bukan hanya perintah, bukan hanya larangan, tapi ada sebuah aturan di sana. Laki-laki yang sudah menikah hukumannya hukuman mati. Wanita yang sudah menikah hukumannya hukuman mati bahkan. Bukan hanya di dunia dihukum, di akhirat pun dapat hukum mereka. Kenapa? Saking luar biasanya perbuatan dosa tersebut. Ada namanya hukuman mati di dalam kasus perzinahan yang sudah menikah. Satu hal. Yang kedua, otomatis ada yang menegakkan hukumnya. Ada orang yang melakukan hukumnya. Artinya apa? Islam ini sebetulnya itu sangat sempurna. Tidak hanya memerintah tanpa kekuatan. Nah, permasalahan kita memang ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerapan hukum Islam itu masih banyak ditolak masyarakat atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat kita. Sehingga yang terjadi merugikan kita sendiri. Padahal hukum yang Allah terapkan ini paling adil, paling sempurna, paling modern, paling mudah, paling murah, paling adil. Nah, tapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak pelajari, sedangkan ada saudara-saudara kita atau ada seruan untuk kita katakanlah mengamalkan hukum-hukum Allah tadi, sesungguhnya itu sangat bermanfaat bagi kita. Contoh sederhana, bagaimana celah masuknya setan misalkan. Ada seorang, katakanlah ustaz, ya, karena kita mungkin membahas tentang ilmu agama, langsung kita tembak langsung. Katakan seorang ustaz menzolimi, menjahati, mencabuli misalkan anak muridnya, hukuman apa yang paling pantas? Coba ayah bunda sampaikan di dalam kolom komentar. Hukuman apa yang paling pantas? Apakah di penjara saja? Apakah ya sebatas dipukuli beramai-ramai begitu? Atau apa? Atau ada pula yang mengatakan ya udah Ustaz dikebiri saja misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengatakan hukum Allah, satu hal mengatakan hukuman mati. Oke. Yang kedua, dirajam sampai mati. Betul. Yang ketiga, mungkin sebagian orang mengatakan, hukuman mati itu kejam, hukuman mati itu tidak berperi kemanusiaan. Perhatikan ayah bunda. Mungkin itu akan kita katakan kalimatnya ketika yang terkena permasalahan tersebut bukanlah keluarga kita. Tapi kalau korbannya anak kita, korbannya keluarga kita, bahkan sebagian orang akan mengatakan saya akan mengkulitinya sampai mati. Nah, bukan hanya dihukum mati, dikuliti bahkan. Nah, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan hukum, ketika menerapkan yang namanya sebuah aturan, sebuah perintah larangan, itu sampai kepada inti permasalahannya. Yaitu siapa? Melihat hati dari korban, melihat hati dari keluarga korban. Apakah mereka merasa mendapatkan keadilan atau tidak? Maka jangan heran banyak kita temukan kasus berulang. Kenapa? Karena hukum Allah tidak diterapkan. Bagaimana kita menerapkan? Kita tidak yakin, kita tidak pelajari, dan ketika ada yang ingin menerapkan pun kita menolak. Nah, ada yang bertanya, tema kita hari ini apa? Gitu ya. Tema kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Ya. Karena bila Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, menjaga kita, mencintai kita, melindungi kita, masalah sebesar apapun, ancaman sebesar apapun, ya, gangguan sebesar apapun tidak akan menjadi mudarat, tidak akan bermasalah bagi kita. Namun sebaliknya, bila kita meninggalkan Allah gitu ya, meninggalkan ibadah kita, meninggalkan kewajiban kita, meninggalkan agama kita, maka permasalahan itu akan silih berganti, akan senantiasa mengganggu kehidupan kita. Apakah orang yang belajar agama, orang yang mempelajari agama itu tidak terkena masalah? Terkena masalah. Tapi perbedaannya, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena dalam agama kita ini banyak sekali, kalau bahasa, bukan bahasa ininya ya, nanti konotasinya negatif. Kalau orang bilang cheat gitu ya, atau kalau orang bilang ada contekannya sebetulnya. Bagaimana kita menghadapi ujian? Karena pada hakikatnya di muka bumi ini ayah bunda, setiap kita itu diuji.
Oke. Misalkan para istri diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan anaknya. Suami juga demikian. Ada yang diuji dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan lingkungan kerjanya. Murid pun demikian, ustadz pun demikian. Jadi sebetulnya pada hakikatnya tidak ada yang menyelamatkan atau tidak ada yang selamat dari yang namanya sebuah ujian. Nah, cara selamatnya hanya dengan satu cara, yaitu apa? Dengan cara kita menjemput ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, maka keselamatan itu hal yang pasti, keselamatan itu hal yang nyata. Tapi sebaliknya, bila Allah tidak meridhoi kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita meski kita membawa pasukan, membawa perlindungan atau membangun sebuah benteng yang begitu kokoh, begitu tebal. Kita akan tetap terkena namanya masalah, bencana, musibah, atau kehancuran. Itu tema kita pada pagi hari ini. Nah, bahasan lainnya dari tema kita ini adalah ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami maksud, banyak diantara kita yang berharap yang namanya ridho Allah tadi, tapi jalan menuju ridho Allah itu tidak kita lalui dengan benar, tidak kita lalui dengan istiqomah, tidak kita lalui dengan keikhlasan. Jadi kita masih banyak melangkah dengan ragu. Seseorang atau sesuatu yang kita langkah atau yang kita jalankan dengan keraguan akan berhenti atau akan, katakanlah, tidak akan mencapai kesempurnaan. Karena sesuatu yang dibangun atas dasar keraguan itu tidak akan kuat. Gitu ya. Nah, untuk mencapai kekuatan keyakinan tadi, apa yang harus kita lakukan? Di situ kan, yang harus kita lakukan dengan ilmu. Nah, keyakinan yang tanpa ilmu itu namanya menghayal. Tapi keyakinan yang diiringi dengan ilmu, diiringi dengan argumentasi, dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi kokoh. Contoh sederhana, gitu ya. Betapa kita ambil bagaimana kisah para sahabat Nabi SAW ketika tertanam di hati mereka keyakinan, kekokohan, ya, apa yang mereka lakukan ketika menghadapi masalah. Oke, coba kita ambil hikmahnya dari kisah berikut ini. Seorang sahabat bernama Abu Hudzafah, gitu ya. Beliau ini ketika itu bertempur dengan pasukan Romawi. Jumlahnya sungguh berat sebelah pastinya. Dan qadarullah, ya, sahabat Nabi ini, Abu Hudzafah ini dan pasukannya itu tertawan. Kisahnya di dalam sirahnya adalah begini. Sahabat tadi ditawari beberapa hal, ayah bunda. Pertama, tahu apa yang ditawarkan? Kamu masuk ke dalam agama kami, kata bangsa Romawi. Oke? Yang kedua, akan saya berikan. Jadi dia tidak hanya kalau mau selamat masuk agama kami, tidak seperti itu. Kamu masuk agama kami, saya berikan wanita paling cantik di kerajaan ini. Putriku kalau kamu mau. Perhatikan, godaannya apa? Wanita. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hudzafah ini? Dia berkata tidak, dia berkata menolak. Kenapa? Karena dia paham ilmunya bahwa Allah menciptakan makhluk yang lebih indah, lebih cantik baginya nanti di surga. Siapa itu? Tentu para bidadari. Jadi dia tidak mengorbankan kenikmatan sesaat demi kenikmatan abadi. Kenapa? Karena yakin, karena tahu, karena punya ilmunya. Yang kedua, kisah menariknya lagi, karena tidak mempan, maka ditingkatkan level sogokannya, gitu ya. Kalau sogokan pemilu kita hari ini 100, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu untuk 5 tahun. Nah, itu cemen itu, gitu ya. Tapi bangsa Romawi tadi apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan setengah kerajaanku kuberikan, yang penting kamu masuk ke agama kami. Coba perhatikan. Setengah kerajaanku. Kalau setengah kerajaan Romawi saat itu, ayah bunda, sebesar Indonesia ini. Besarnya. Diberikan cuma-cuma. Kamu rajanya, kamu mimpin, bebas deh, katanya. Yang penting masuk agama kami. Coba. Siapa yang tidak tergoda dengan itu? Kita 500 ribu saja pun, jangan 500 ribu. 100 ribu pun belok. Gitu ya. 100 ribu pun langsung balik badan.
Ini dengan setengah kerajaan Romawi sebesar Republik Indonesia kita ini diberikan gratis cuma-cuma jadi raja, dengan syarat satu saja, pindah ke agama mereka, para kaum Romawi. Nah betul nih, ada kalimat menarik, 50.000 aja udah belok. Ya ini berbahaya gitu ya. Yang berikutnya lagi, yang menarik dari kalimat sahabat ini apa? Tidak. Dia katakan tidak, ya tidak. Heranlah sang raja ini. Dikasih wanita gak mempan, dikasih kekuasaan gak mempan. Ya insya Allah segera kita konsul sebentar lagi ya. Gak mau. Kenapa tidak mau? Alasannya ternyata karena Allah menjanjikan kerajaan surga yang lebih luas dari langit dan bumi. Ya apalah guna sebesar Republik ini, apalah guna sebesar Romawi, ya kan? Sedangkan Allah menjanjikan surga bagi mereka yang luasnya ada yang lebih luas dari langit dan bumi. Mengapa dia harus mengambil sesuatu yang ibarat kata mungkin dia menjabat 60 tahun atau menjabat 100 tahun katakan, kemudian mati. Sedangkan ada luasnya kerajaan Allah yang Allah akan berikan kepada luasnya surganya Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman, bertakwa, dan itu dinikmati secara abadi. Nah, cara berpikirnya perhatikan. Dia memilih investasi jangka panjang. Oke. Ketika rayuan, ketika godaan tidak mempan, maka muncullah cambuk, muncullah hukuman. Apa itu? Di sini mulai merinding kisahnya. Oke. Diperintahkanlah pasukan dari bangsa Romawi itu untuk menyiapkan sebuah kuali besar yang nanti akan dibakar. Dan kalau saya tidak salah itu dengan air mendidih atau dengan minyak. Itu kuali besar itu dibakar sampai mendidih. Oke. Ketika sudah dibakar hingga mendidih, dipanggil salah satu tawanan dari kaum muslimin tadi, dicelupkan ke dalam dan jadilah orang goreng. Manusia yang digoreng. Perhatikan bagaimana ayah bunda menggoreng ikan dan ikannya tidak mati, ikannya hidup, digoreng. Begitulah meninggalnya, wafatnya, syahidnya salah satu sahabat Nabi tadi. Tapi yang menarik apa? Tidak bergetar, tidak menetes satu tetes air mata pun karena takut, karena takut mati, karena takut terhadap keadaan tersebut. Itu membuat raja tadi kesal dan hampir menyerah, sampai dia mengatakan, ya sudahlah, lemparkan saja Abu Hudzafah tadi ke kuali yang mendidih tadi. Nah, ketika akan dilempar, apa yang terjadi? Perhatikan. Di situ Abu Hudzafah mulai meneteskan air mata, mulai menangis. Nah, masuklah sang raja tadi berkata, akhirnya tiba saatnya kamu kalah. Dalam artian, nah sekarang baru nyerah kan. Tadi sok kuat, tadi sok hebat gitu ya. Sekarang sudah menyerah. Dibantah oleh Abu Hudzafah tadi. Apa kalimat dari Abu Hudzafah? Saya ini nangis bukan karena takut mati. Terus kenapa kata raja itu? Saya ini nangis karena saya ingin mati, karena saya mati cuma satu kali. Maksudnya, saya ingin mati lebih dari satu kali sebanyak bulu yang ada di badan saya. Artinya, kalau mati dalam mempertahankan keimanan, mati dalam mempertahankan kebenaran, mati dalam mempertahankan hak Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lebih dari satu kali, ribuan kali pun saya siap. Itu maksud dari Abu Hudzafah. Merindinglah sang raja tadi, dia tercengang, dia tidak sanggup berkata-kata. Nah, akhir ceritanya adalah sang raja tadi berkata, saya menyerah dalam artian, kecuplah keningku, saya akan melepaskanmu. Di sini unik lagi ayah bunda. Kalau kita berada di posisi kita sudah terlepas dari masalah, kita pengen selamat sendiri bukan? Nah, sedangkan Abu Hudzafah yang ditangkap tadi itu bersama pasukan kaum muslimin. Kalimatnya menarik. Saya tidak mau dilepaskan sendiri. Saya ditangkap bersama-sama, saya lepas bersama-sama. Artinya, dia tidak mau meninggalkan kewajibannya, meninggalkan saudara-saudaranya. Di sini ada konsep tolong menolong. Hidup bersama, mati bersama. Begitulah luar biasanya ketika Islam itu digenggam di dalam hati. Maka persaudaraan tadi menjadi indah, maka masalah tadi pun menjadi mudah. Gitu ya.
Akhirnya sang raja pun tidak mampu berkata-kata dan mereka dilepaskan. Luar biasa, dilepaskan. Ketika dilepaskan seluruhnya, kalimat ini atau cerita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab? Kalian semua wajib mencium kening dari Abu Hudzafah. Dan semua sahabat itu sambil nangis-nangisan mencium kening Abu Hudzafah karena keimanannya, karena luar biasanya perjuangan beliau dalam menyelamatkan saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Luar biasa. Kenapa beliau sampai mencapai level itu? Kenapa? Karena ilmu, karena tahu, karena belajar terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, bila kita ingin mencapai level tadi ayah bunda, maka kita perlu yang mengenal namanya ilmu, mengenal namanya sahabat, mengenal namanya agama kita ini. Karena bila kita tidak kenal, kemudian datang masalah terhadap kita, kita akan mencari jalan keluar yang merupakan bisikan setan. Kita kira itu jalan keluar, rupanya jalan ke jurang. Gitu ya. Ibarat kata, ada masalah dengan istri. Jalan keluarnya apa? Selingkuh. Jalan keluarnya apa? Cerai. Sedangkan itu bisikan setan. Oke? Ada misalkan masalah dengan anak. Jalan keluarnya marah. Jalan keluarnya pukul. Nah, hasilnya apa? Trauma. Hasilnya nanti adalah retaknya hubungan rumah tangga. Padahal kalau kita menjadikan Islam sebagai jalan keluar, kalau lagi marah, jalan keluarnya jangan bicara. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, tidur. Kalau lagi tidur apa? Ada lagi disuruh berwudu. Supaya meredakan. Kalau kita duduk berdiri, itu mudah mengambil benda, mudah untuk memukul. Tapi kalau dari berdiri ke duduk, kita akan lebih ngerem untuk melakukan tindakan yang kasar. Nah, solusi Islam dengan solusi bisikan setan itu berbeda jauh, gitu ya. Sama dengan yang tadi. Oh, suamiku tidak perhatian, suamiku begini, suamiku begitu, atau istriku begini, istriku begitu. Akhirnya udah selingkuh aja lah. Itu solusi dari setan. Tapi kalau solusi dari Islam, apa yang dilakukan? Oh, kalau istriku begini begitu, oh berarti mungkin saya yang salah. Saya yang harus memperbaiki diri. Baru saya menuntut hak saya kalau saya sudah memperbaiki diri. Jadi bukan dibalik, tuntut dulu baru saya berubah. Nah, permasalahan kita adalah ayah bunda bapak ibu, kita lebih banyak mengenal solusi-solusi kehidupan dari bisikan setan daripada solusi Islam dari Islam itu sendiri. Itulah problem kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, menjadikan kita hamba-hambanya yang diberkahi. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda bapak ibu, coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bila ada silahkan diketikkan di kolom komentar. Insya Allah kita jawab satu per satu. Oke, tadi ini terkait dengan hukuman mati ya. Ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan hukuman mati. Betul sekali ya. Jadi untuk mencegah, ibarat kata ini sebetulnya bukan masalah kejamnya. Ini seperti kanker. Kanker itu atau tumor itu bila tidak dioperasi ya tidak sembuh, gitu ya. Jadi solusi dalam Islam itu ada yang solusi pendek, solusi menengah, solusi jangka panjang, solusi kecil, solusi sedang, solusi besar. Jadi terkait dengan kejahatan-kejahatan seperti tadi, ya itu memang dia harus dioperasi, gitu ya caranya hukuman mati. Berikutnya lagi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan. Tadinya saya juga yakin ke Allah 100%, lalu diuji oleh Allah dengan suami dan belum juga sadar. Ya, ini kembali kita ingatkan, setiap kita memiliki ujiannya masing-masing. Para ustadz memiliki ujiannya, para murid memiliki ujiannya, para guru memiliki ujiannya, begitu pula para istri, para suami, atau orang yang jomblo, atau orang yang bercerai, semua memiliki ujiannya masing-masing. Setiap orang tua diuji dengan anaknya, orang yang belum punya anak ada ujiannya. Jadi pada hakikatnya setiap kita memiliki ujiannya masing-masing. Yang kedua lagi, ayah bunda bapak ibu pejuang Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah mengira bahwa ujian itu hanya terkait dengan hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kita dapat duit itu ujian, bahkan kita dapat mobil ujian, bahkan kita dapat anak itu ujian. Jadi meskipun di pandangan mata kita itu senang, gitu ya,
bahagia atau bahkan kita ingin dan Allah kabulkan keinginan kita itu, pada hakikatnya itu pun adalah ujian. Miskin ujian, kaya ujian, gitu ya. Kenyang ujian, lapar ujian. Cantik itu ujian, sederhana biasa saja itu pun ujian, ayah bunda. Jadi jangan sampai kita merasa kalau seseorang itu diberikan mobil, oh berarti Allah sayang. Tidak. Jangan kita mengukur kasih sayang Allah dari apa yang Allah berikan, tapi ukurlah dari bagaimana ibadahnya, bagaimana kecintaan dia terhadap Al-Quran Al-Karim, bagaimana dia menjaga lisannya, adabnya, akhlaknya. Di situ kita akan melihat betul-betul Allah ridho kepada orang ini atau tidak. Tapi kalau hanya ukuran kita harta, ukuran kita anak, ukuran kita istri, ukuran kita badan tampilan gitu ya, maka sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah nantinya adalah Fir'aun, nantinya adalah Haman, nantinya Qarun. Kenapa? Mereka paling pintar, mereka paling berkuasa, mereka paling kaya. Ternyata toh juga Allah tenggelamkan mereka di lautan. Kenapa itu terjadi? Ternyata ridho Allah itu tidak terletak pada hartanya, tidak terletak pada fisiknya, cerdasnya, tidak terletak pada kekuasaannya, tapi terletak di mana? Bahkan Nabi Musa yang hanya memiliki tongkat dan pakaian, tapi karena dia beriman kepada Allah, dia mengikuti perintah menjauhi larangan Allah, Allah selamatkan dia dari mara bahaya yang begitu luas. Di depan lautan, di belakang pasukan. Kemana dia selamat? Tapi Allah berikan jalan keluar. Maka ayah, bunda, bapak, ibu, disinilah sebetulnya penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji atau membahas kembali perjalanan para nabi, perjalanan para sahabat. Karena kita akan menemukan solusi, menemukan hikmah, menemukan pelajaran yang tidak pernah terbayangkan kita sama sekali. Gitu ya. Kalau bahasa guru kami ya dalam lalu sempat ragu pada Allah gara-gara lama dan belum juga selesai masalah saya. Ayah, bunda, bapak, ibu, terkait lamanya masalah, terkait dengan masalah apa yang Allah berikan kepada kita, itu hak Allah. Karena kita ini pada dasarnya seperti murid di dalam sekolahan. Kalau kita marah kepada guru yang memberikan soal, gitu ya, kita robek-robek kertasnya, apakah kita naik kelas? Atau apakah kita akan lulus? Tentu kita tidak akan lulus. Kenapa? Karena dari awal SOP-nya atau jalan cerita dari ujian tersebut harus mengerjakan masalah yang ada di soal. Jadi fokus kita sebetulnya menyelesaikan masalah yang disoal, bukan marah terhadap yang beri soal. Kalau kita marah terhadap yang beri soal, soalnya kita robek-robek, gurunya kita maki-maki, apakah kita menjadi lulus, ayah bunda? Tentu tidak. Jadi sama dengan yang namanya kita menghadapi ujian kehidupan ini, jangan marah terhadap soalnya, jangan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnuzon. Pahami bahwa ketika kita berhasil menyelesaikan ujian ini, kita akan naik level, kita naik tingkat. Tentu ujiannya pun akan meningkat, tapi yang pasti ketika Allah ridho, ketika Allah membersamai kita, tidak ada yang berat, dan insya Allah semuanya diberikan kemudahan. Gitu ya. Iya betul, ini tadi ya masalah sogokan ya, 50.000 aja udah belok. Iya, maka jangan sampai harga keimanan kita lebih rendah daripada yang kita sebutkan ini ya. Jangan sampai hanya hitungan ratusan ribu. Dan yang problem itu sebetulnya kalau kita mendapatkan dunia ini dengan mengorbankan akhirat, perhatikan perbedaannya. Kita dapatkan dunia, oke? Masalahnya belum tentu banyak. Kedua, kalaupun dapat banyak, belum tentu lama. Kalaupun dapat lama, belum tentu usia kita sampai, gitu ya. Tidak abadi, gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengorbankan yang namanya kenikmatan akhirat, kita ruginya, perhatikan. Di akhirat itu banyak mendapatkan kepuasan, waktunya lama, tidak terbatas. Nah, dengan dunia tadi beda. Sudah di dunia sedikit, waktunya terbatas, belum tentu dapat pula. Nah, jadi hati-hati ketika kita menetapkan, menerapkan mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita lepaskan. Oke? Mau konsul? Ya, silahkan. Bila ada yang ingin dikonsulkan, diketikkan ya. Apa mempertahankan rumah tangga karena Allah itu termasuk berjuang karena Allah? Ya, betul.
Karena pada dasarnya perjanjian pernikahan itu pada awalnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam artian menggapai surga. Jadi kalau kita menikah itu hanya sebatas supaya tidak dicibir tetangga, supaya mendapatkan keturunan semata, supaya tidak malu, supaya ini, supaya itu, tanpa menjadikan keridhaan Allah yang pertama, ya, atau tanpa menjadikan Allah sebagai tujuan, maka pernikahan tadi akan terasa berat. Tapi kalau kita paham dari awal bahwa menikah ini ibadah paling panjang. Namanya ibadah, pasti ada cobaannya, pasti ada godaannya. Dan setiap ibadah itu memiliki pahala bagi mereka yang ikhlas, bagi mereka yang tentu satu lagi punya ilmu di dalam pernikahannya. Gitu ya, kalau mau mudah pernikahannya ayah bunda, perlu ilmu. Perlu ilmu. Kita ulang, perlu ilmu. Tidak ada yang namanya sesuatu hal ketika tidak diiringi ilmu akan mudah, pasti berat. Tapi sesuatu yang diiringi dengan ilmu, insya Allah sahhalallahu ilal jannah. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan ilmu akan memudahkan kita mencapainya, memudahkan kita atau membawa kita kepada surga. Masya Allah, dari Nganjuk, Jawa Timur, Masya Allah, luar biasa. Saya dulu sempat ke Pare ya, belajar bahasa Arab. Jawa Timur juga ya. Ada lagi pertanyaan, gimana ngilangin rasa apa yang dimaksud ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berbagai rasa, rasa takut, rasa cinta, rasa benci ya. Tetapi rasa atau emosi ini itu sebetulnya tidak jangan dihilangkan, karena itulah yang menandakan kita manusia. Tapi dikelola gitu ya. Ibarat kata cintanya, bencinya karena apa? Jadi kalau Allah benci kita ikut benci, karena Allah suka kita ikut suka, kalau Allah ridho kita ikut ridho. Maka disinilah rasa kita atau emosi kita itu akan mendapatkan pahala. Oke? Tapi sebaliknya, bila Allah katakan A kita bilang B, bila Allah bilang C kita bilang D. Disinilah rasa kita nanti akan semeraut. Kenapa? Karena kita menjauh dari yang menciptakan rasa itu, yang menciptakan emosi itu. Yang menciptakannya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayah bunda bapak ibu, bila kita ingin hati kita lurus, hati kita ikhlas, hati kita tenang, cintai yang Allah cintai, sayangi yang Allah sayangi, benci yang Allah benci. Oke? Jadi mencintai seseorang atau membenci seseorang pun dengan kategori tadi, dengan kerangka tadi. Kalau Allah cinta, kita ikut cinta. Kalau Allah mengatakan maafkan, kita maafkan. Tapi kalau Allah katakan benci, ya kita ikut benci. Meskipun itu dari kalangan keluarga kita. Ibarat kata, keluarga kita tidak sholat, sedangkan ada tetangga kita yang kita benci tapi masih sholat. Maka sebetulnya hakikatnya kita lebih dekat kepada tetangga kita yang sholat meskipun kita ada kebencian kepadanya, daripada saudara kita yang katakan itu saudara kita dari lahir tapi tidak sholat. Nah, perhatikan ya. Jadi letakkan cinta, benci dan rasa kita sebagaimana Allah mencintai sesuatu, sebagaimana Allah menyayangi sesuatu, sebagaimana Allah membenci sesuatu. Insya Allah hati kita menjadi tenang karena kita meluruskan, menyelaraskan perasaan kita terhadap apa yang Allah ridhoi. Begitu ya. Bagaimana kalau suami menzalimi anak istri terus-terusan? Apakah masih patut dipertahankan? Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya ya, tugas seorang suami itu adalah qawamah. Apa itu qawamah? Qawamah itu adalah diantaranya melindungi, menjaga, memberikan rasa aman. Tapi kalau menzolimi, dia sudah jauh dari qawamahnya, tidak sesuai dengan kewajibannya. Oke, yang kedua, apakah kita boleh meminta berpisah? Kalau saran kami ya, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita cek dulu apakah pasangan kita ini masih bisa dinasihati, satu hal. Yang kedua, bagaimana ibadahnya kepada Allah. Bila dalam beribadah saja dia sudah acuh, dia sudah abai, otomatis Tuhannya saja diabaikan, bagaimana kita manusia? Allah saja diabaikan, yang kasih tangan, kaki, mata, gigi, kulit, rambut, semua kan Allah berikan. Itu diabaikan, tidak didengarkan. Bagaimanalah dengan kita yang mungkin hanya bisa menggoreng ikan gitu ya, atau menanakkan nasi.
atau tersenyum. Hanya itu yang mungkin bisa kita lakukan. Sedangkan Allah memberikan semuanya, dia abaikan, dia lupakan. Maka suami-suami jenis begini ya, kalau saran kami ya, atau kalau kami berada dalam posisi tersebut, ya ditukar tambah, diganti saja. Kecuali dia masih bisa dinasihati, kecuali masih katakanlah kita bisa berbicara, dia menerima, sabar ya Neng, saya proses berubah, bantu saya menjadi lebih baik. Nah, kalau suami-suami seperti ini, kita tolong dia mencapai kebaikannya, kita bantu dia untuk mencapai kesolehannya. Tapi kalau yang tadi sudahlah sombong, tidak mau dinasihati dan lain sebagainya, jauh pula dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak usah lama-lama, insya Allah Allah memberikan ganti yang lebih baik. Karena sesungguhnya mempertahankan diri dalam kendaraan, dalam kereta api yang mengarah ke jurang, ya sama saja dengan bunuh diri, gitu ya. Oke, apa hukumnya mantan istri menolak nafkah untuk anak? Kalau ini yang bertanya istri, sebetulnya kita boleh kok tidak meminta itu lagi atau melepaskan tanggung jawab itu dari suami, asalkan nafkah si anak itu kita tanggung. Oke? Tapi sebaliknya, jangan sampai kita melepaskan nafkah tadi dengan alasan menjauhkan anak tadi dari sang suami, menjauhkan anak tadi dari mantan suami kita dengan kategori ayahmu tidak lagi memberikan nafkah kepadamu, ibu yang berusaha, ibu yang berjuang. Artinya kita berusaha mengambil hati sang anak dengan cara yang tidak baik. Ini tidak dibenarkan. Jadi kalau saran kami sebetulnya, ketika ayahnya memberikan nafkah, katakan ini dari ayahmu nak, ini dari ibu. Ya sudah. Jangan sampai ada situasi di mana kita karena berebut anak atau sebetulnya ingin membahagiakan anak, tapi karena ego kita, sebaliknya kita malah melukai mereka, kita malah menyakiti mereka. Pada dasarnya setiap anak itu butuh ibunya, setiap ibu butuh ayahnya. Walaupun mereka berpisah, kasih sayang keduanya harus tetap diberikan. Contoh sederhananya dalam hal nafkah, gitu ya. Jadi sebaiknya tidak usah ditolak, disampaikan jujur saja, tidak masalah. Jadi berpisah itu kalau boleh tidak dijadikan penghalang untuk masuk surga, karena banyak pula kisah orang-orang yang bercerai, pada dasarnya mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Hanya saja memang takdirnya mereka berpisah, takdirnya mereka tidak cocok. Ketika mereka menikah lagi, ternyata mereka jalan dengan jalan yang baik, gitu ya. Maka jangan sampai mengorbankan anak-anak kita demi keegoisan kita semata. Itu saran yang bisa kami berikan. Assalamualaikum. Mengapa suami saya jika saya sakit tidak bergegas? Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kami pahami mungkin keterbatasan ilmu dari sang suami, hanya sebatas itu ayah bunda. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin berdoa, gitu ya. Yang bisa kita lakukan meminta kepada Allah, karena ini terkait dengan hati. Karena orang-orang itu lahir dengan jenis pendidikan yang berbeda, dengan pengajaran yang berbeda. Ada yang mereka dididik dengan lengkap adabnya, akhlaknya, ilmunya, gitu ya. Ada pula yang dididik dengan yang tadi, hanya dengan uang, hanya dengan materi, hanya dengan apa yang mereka bisa pikirkan. Jadi tidak ada pendidikan adabnya, akhlaknya, ataupun tata cara yang tepat sebetulnya dalam berkeluarga seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah berdoa, berserah diri kepada Allah. Dan tentu kenapa kita harus selalu kaitkan dengan doa? Karena dua hal. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Artinya kekuatan paling besar orang beriman itu salah satunya dari doa. Dan doa itu salah satu yang bisa menjadikan hati seseorang itu kokoh, menjadikan hati seseorang itu lembut, yaitu doa. Karena yang memiliki hati siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi bukan kita yang memiliki hati. Maka salah besar kalau kita bisa seolah-olah merasa mengontrol hati, mengontrol perasaan. Tidak. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah untuk hati suami kita, hati pasangan kita, hati istri kita dilembutkan, diberikan rahmah, diberikan kasih sayang. Begitu ya. Dan tentu, barang tentu, ini adalah hasil dari pilihan kita ya bunda. Jangan menyalahkan keadaan pasangan kita hari ini, keadaan istri kita hari ini, keadaan suami kita hari ini, padahal kita yang baru tahu ilmunya. Dalam artian, sebelum kita memilih mereka menjadi suami, sebetulnya Islam sudah mengajarkan.
ini boleh, ini tidak boleh, pasangan begini baik, pasangan begini buruk. Tapi kan banyak di antara kita yang menikah tanpa proses yang benar. Ini bukan menuduh, ini bukan judgement, tapi ini fakta di lapangan. Banyak yang menikah itu misalkan nikah sebelumnya pacaran, nikah sebelumnya adalah ya modal cinta saja, nikah sebelumnya adalah bahkan ada yang karena kecelakaan misalkan menikahnya. Jadi bagaimana kita memiliki pasangan yang baik sedangkan dari awalnya sudah prosesnya tidak baik. Ketika kita masuk di tengah atau di akhir fase pernikahan, kita menyalahkan ini dan itu, padahal dari awal pun kita juga ikut membawa masalah. Itu yang kami maksud. Jadi bahasannya adalah jangan banyak menuntut sebelum memperbaiki diri. Kita harus rubah diri kita dulu, kita maksimalkan diri kita, baru kita menuntut, baru kita menunjuk, baru kita meminta. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tipe suami yang harus segera diganti gitu ya. Tidak ada bahasan lain karena kasus ini sudah begitu banyak dan kesimpulan yang bisa kami berikan adalah diganti. Karena jadi suami seperti ini adalah suami yang sebetulnya tidak layak untuk dijadikan suami. Untuk Bunda Delita Gata. Di luar logika kita, di luar nalar, Masya Allah. Ustadz, hukumnya mantan istri menolak nafkah. Tadi sudah kita jawab. Assalamualaikum Ustadz, suami saya meninggal, terus saya gak keburu minta maaf. Bagaimana? Gimana karena di rumah Oke, mungkin begini ya. Apa yang harus kita lakukan bila pasangan kita meninggal? Ini terkait dengan orang yang meninggal. Ayah, bunda, bapak, ibu, sebetulnya setiap orang yang beriman itu akan dikumpulkan kembali bersama, atau Allah memberikan kepada mereka bonus gitu ya, yaitu bisa berkumpul kembali kepada keluarganya, tapi dengan syarat selama mereka beriman pula. Jadi kalau suami kita beriman, suami kita orang yang soleh, suami kita orang yang sholat, setidaknya kita akan memiliki harapan bertemu bersama kembali suami kita. Tapi ada catatannya, kalau dia wanita, selama wanita tersebut tidak menikah, gitu ya. Jadi kalau bunda ingin bersama dengan suami di surga, yaitu tadi ada memang catatan dari riwayat hadis itu, selama bunda tidak menikah. Tapi adapun bila prosesnya adalah minta maaf dan lain sebagainya, ini bisa kita lakukan dengan cara berbuat baik atas nama mantan suami itu, atau atas nama suami kita. Contoh sedekahnya, contoh doanya, contoh pula misalkan kita memberikan wakaf atas nama suami, itu juga bisa, gitu ya. Jadi tidak harus misalkan ya namanya kita sudah terpisah antara dunia dengan alam kubur ya, itu sudah berbeda hukumnya, maka tidak mungkin kita minta maafnya langsung, gitu ya. Tapi minta maafnya adalah dengan cara beramal atas nama suami, gitu ya. Mau balik kampung, semoga Allah memudahkan untuk balik kampungnya, gitu ya. Kalau suami selingkuh, apa kita harus sayang juga ke dia padahal dia udah nyakitin kita? Ayah, bunda, bapak, ibu, kata selingkuh di sini sebetulnya problematik, gitu ya. Problematiknya apa? Kita harus bedakan selingkuh dengan poligami. Ini beda hal, beda hukum, beda solusi, beda jawaban, gitu. Masalahnya di mana? Betulkah dia selingkuh atau poligami? Itu harus dipisahkan dulu, oke? Yang kedua, kalau suami kita nyakitin kita, selingkuh, ada yang karena salah kita, ada pula yang memang sifat laki-laki itu dari awal demikian. Bukan membenarkan, tapi misalkan istrinya sering menolak permintaan suami dalam artian berhubungan, gitu ya. Atau istrinya dilihat tidak memperhatikan suami lagi, atau istrinya lagi tidak berdandan lagi terhadap suaminya, ya ini menjadi sebab-sebab suami tadi selingkuh, satu hal. Yang kedua, bisa juga memang problemnya di suami dalam artian lingkungannya penuh dengan perempuan, ya, lingkungan kerjanya, lingkungan kehidupannya, atau dari awal memang kita menikah dengan pasangan kita ini adalah pasangan yang dengan kategori pacaran. Namanya pacaran itu, ayah bunda, itu punya prinsip mau enak tidak mau tanggung jawab.
Itu kategori prinsip utama dari pacaran. Enaknya mau, tanggung jawabnya enggak. Makanya dia mengambil jalan pintas, pacaran bukan menikah. Nah, ketika kita mendapatkan pasangan yang jenis seperti ini sebelum menikah, otomatis dia punya banyak masa lalu, dia punya banyak percobaan di masa lalu, dia punya banyak ekspektasi. Yang ini coba gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Satu hal. Yang kedua, dan dia sudah terlalu banyak melalang buana, gitu ya. Mungkin dia main di sana, main di sini, main di sana, main di sini. Dan ketika bersama kita, tentu yang namanya setiap dosa itu akan menghasilkan kehampaan, kehambaran. Dan ketika dia sudah terbiasa dengan kita, dia akan merasa bosan dan dia mencari yang lain. Inilah mengapa pacaran itu pada dasarnya dilarang. Karena awal cerita pacaran itu adalah ingin enak, tidak mau tanggung jawab, dan ujungnya nanti adalah mengarah pada selingkuh. Karena sudah terbiasa bermain dengan wanita. Padahal dalam Islam itu dilarang, padahal dalam Islam itu dibatasi, padahal dalam Islam itu ada aturannya. Dan kita pun orang yang dalam artian dari awal katakanlah menikah tidak memperdulikan hal tersebut, ya apa boleh buat. Kita meminum madu plus racunnya, otomatis efeknya kita rasakan sekarang. Itu yang kami maksud. Coba kita teliti siapa yang salah. Oke. Yang kedua, kalau kita mendapatkan suami yang selingkuh dalam hal tadi, ada beberapa kategori yang harus kita lakukan. Pertama, ini kami dengar dari kajian-kajian ulama gitu ya. Kita maaf, kita introspeksi diri seperti yang kita sebut di awal. Kedua, kita coba maafkan dan kita harap dia berubah. Kalau masih bisa dinasihati, bisa berubah gitu ya, mungkin kita beri kesempatan. Tapi ada tapinya. Kalau nasihat tidak masuk, ibadah tidak jalan, pada hakikatnya ini akan menjadi permasalahan yang berulang. Dan ya, sebaik-baik jalan kalau kami berada dalam posisi tersebut adalah ia mencari jodoh yang akan memudahkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga yang diisi dengan perselingkuhan tentu akan mengarah kepada jurang kehancuran. Gitu ya. Kang, apakah mengamalkan al-jabbar pada istri yang menyakiti perasaan suami, apakah boleh mengamalkannya? Gini. Sifat suami itu kembali ya, menyayangi, mengayomi, menjaga, melindungi. Jadi menyakiti pada laki-laki sebetulnya tidak boleh, tidak ada. Karena fungsi laki-laki itu qawwam, menjaga, melindungi. Ya kalau dia menyakiti kita, kemudian pasangan kita itu sudah kita tidak layak lagi bersama, ya sudah diganti. Kita tidak perlu cengeng, kita tidak perlu yang namanya berlebihan. Karena kembali ya, setiap kita sudah diberikan takdir, setiap kita sudah diberikan jodoh, setiap kita diberikan ujiannya masing-masing. Jadi lakukanlah langkah-langkah yang dibenarkan syariat. Bila tidak layak dipertahankan, berpisah. Bila layak berpisah, sabar. Bila kita sudah bersabar, ya kita coba yang terbaik. Nah, jangan saling membalas, jangan saling menyakiti. Karena kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan tenaga kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Sudahlah tidak bermanfaat, menghabiskan waktu, menambah dosa, menambah musuh. Maka kalau sudah tidak layak dipertahankan, serahkan dia pada dirinya. Artinya ya sudah berpisah, dia cari jalannya, kita cari jalan kita. Kita move on. Itu yang saya pahami tentang seorang laki-laki, gitu ya. Jadi tidak perlu panjang lebar, karena toh juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu lebih dari satu. Dalam artian masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di luar sana. Begitu ya kepada Mas Maxi, gitu ya. Kalau kita fokus kepada membalas, nah, nanti problemnya adalah dia tersakiti, kita teracuni, sama-sama tidak mendapatkan kebaikan, yang sama-sama mendapatkan masalah, gitu ya. Amalan apa agar kita lulus P3K? Ini agak problem juga ini pertanyaan ini. Karena wallahu a'lam ya. Yang kami ketahui P3K itu tidak sebatas belajar tentunya. Ada juga ya itu dia. Itu problemnya sebetulnya. Jadi kalau saran kami adalah gunakan jalan yang lurus-lurus saja. Kita berusaha, kalau tidak lulus itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita lulus dengan cara yang tidak tepat, tidak baik, perhatikan harta yang haram atau harta yang kita peroleh dari menyogok
harta yang kita peroleh dari hasil yang tidak jelas akan menghasilkan ketidakberkahan. Maka lakukan yang terbaik. Kalau tidak pun ya kita tetap jalan gitu ya. Tidak harus di P3K pun tidak masalah sebetulnya. Karena sesungguhnya manusia ini Allah berikan kemampuan beradaptasi, dalam artian jangan kita hanya memburu tertuju pada satu hal yang dalam bahasanya sebetulnya kita mengambilnya supaya apa? Jadi banyak orang yang mengejar PNS, banyak orang yang mengejar lulus di perusahaan yang dalam artian ada pensiunannya. Pada dasarnya mereka seolah-olah menggantungkan harapan hidupnya di masa depan kepada apa? Kepada pekerjaan, kepada penghasilan, kepada harta. Itu yang sebetulnya bermasalah dari konsep kita terlalu menuhankan yang namanya PNS, terlalu menuhankan yang namanya pekerjaan yang ada katakanlah sifatnya itu pensiunan. Jadi ini merusak keyakinan kita terhadap takdir, ya, merusak keyakinan kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada pensiunannya. Itu yang bermasalah. Tapi bila kita mengamalkan atau mengikuti katakanlah P3K tadi karena memang kita ahli, kita punya kemampuan, kita hobi, ataupun memang kita menikmati hal tersebut dengan cara yang lurus, dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Gitu ya. Kalau kita awalnya dipelet suami, gimana Pak Ustadz? Wallahu alam bisawab ya. Jadi kalau kita awalnya dipelet, dan yang perlu kita tanyakan sekarang adalah bagaimana perasaan dari Bunda. Dan setelah kita menanyakan perasaan dari Bunda, apa yang Bunda rasakan, kedua kita lihat sikap suami ini bagaimana. Kembali ke bahasan dasarnya. Apakah beliau sudah bertobat dalam artian beribadah, sudah, atau memang nafkah lahir batinnya diberikan, ya sudah, maafkan gitu ya. Tapi kalau dia masih berjalan perdukunannya, peletnya masih jalan, kesyirikannya masih jalan, maka ini layak untuk ditinjau ulang gitu ya. Izin sebentar. Bismillah. Baik. Oke, ini terakhir ayah bunda. Amalan apa untuk suami yang suka judi supaya tidak berhenti bermaksiat? Di keluarga kami juga ada hal yang seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh seorang wanita itu ya, menasihatinya tidak dengan marah, memberikan nasihat, berdoa, memberikan nasihat, berdoa. Dan karena yang masalah berjudi itu bagiannya di akal, maka yang diperbaiki adalah cara berpikirnya. Dan alhamdulillah ada yang berhasil, dan alhamdulillah lagi itu berhasil sampai sekarang. Nah, ada kasus yang seperti yang kami lihat di depan mata kami. Oke? Nasihat dan doa. Jadi tidak dengan marah. Yang kedua adalah, ini kami juga pernah mendengar bahasannya dari kajian-kajian ulama. Ya, kalau mereka sudah sampai ke level tidak memberikan nafkah, sudah sampai kepada level harta kita selaku istri yang atas nama kita itu sudah digadaikan, pokoknya sudah terlalu banyak keburukannya, sulit untuk dinasehati dan lain sebagainya, sampai tidak memenuhi kewajiban terhadap pasangannya, maka kalimat yang kami dengar dari kajian-kajian tersebut adalah, bukan hanya satu kajian, ada 5 kalau kami tidak salah. Itu semuanya bersepakat untuk diganti, untuk dicari yang lebih baik gitu. Walaupun yang tadi tetap diawali dengan nasihat, tetap diawali dengan tidak marah. Nasihat, doa, nasihat dan doa. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Gimana solusi agar hati tenang? Zikir, dengan zikir, dengan zikir, dengan zikir. Zikir itu diantaranya adalah zikir lisan, ada juga diantaranya zikir amalan, yaitu tentu dengan sholat, gitu ya. Sholat beribadah, dan satu hal lagi, jauhkan telinga kita dari musik, jauhkan mata kita dari yang tidak baik itu. Jadi lakukan itu diganti dengan lebih baik mendengar ceramah, lebih baik mendengar kajian Al-Quran ya. Karena kalau kita campur, sama seperti yang kita sebut tadi, ada madunya, ada racunnya, kita minum keduanya berharap sehat, ya nggak nyambung.
Oke, jadi bila kita ingin tenang, lakukan ibadahnya, jauhi dosanya, lakukan ibadahnya, jauhi dosanya. Allahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini ayah bunda, bapak ibu. Masih ke dukun katanya. Kalau masih ke dukun, ini sudah menjadi pintu darurat ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kami yang menyarankan kita mengambil jalan pisah. Kalau sudah suami berdukun, sebetulnya sudah lepas dari namanya keislamannya, begitu ya. Namanya lepas dari keislaman, otomatis ayah bunda ya ada perceraian di sana yang menjadi bahasan. Baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pejuang Firdaus, silahkan siapkan air putihnya. Kita akan mulai praktik ruqyah kita tentu. Dan kalau sudah, katakan sudah. Pak, kalau mau membangun nikah gimana caranya? Mulai dengan namanya ikuti kajian pranikah, supaya tidak menyesal. Jadi ikuti kajian pranikah supaya kita tahu harus memulai dari mana, harus berawal dari mana. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini pertanyaan Bu Siti lagi ya. Kalau sudah air putihnya, katakan sudah ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain menyiapkan air putihnya, saya coba jawab yang terakhir ini. Begini, ayah bunda bapak ibu, ini masalah setiap kita. Bahkan ustadz pun tidak selamat dari godaan ini ayah bunda. Kenapa? Karena setannya sama, karena iblisnya sama, ya. Jadi mereka akan senantiasa mencoba kita jauh dari ibadah. Ya udah, maksiat aja lah, nggak usah ibadah. Ibadah juga nggak tenang kok, gitu kan. Tapi sebetulnya ini merasuki setiap orang, terbisikkan kepada setiap orang. Walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai. Cuma kalau para ustadz kiai yang selamat adalah mereka yang tentu itu dijaga Allah. Jadi kembali ya, tidak selamat atau tidak ada yang lepas dari ujian yang bunda hadapi ini. Jadi jangan bunda merasa bahwa saya sudah ibadah kok, saya sudah begini, sudah begitu, tapi kok masih ya. Bukan hanya bunda merasakan itu, kita semua. Kenapa? Karena ada yang namanya setan, ada namanya jin. Memang tugas mereka melakukan itu. Dan mereka hidup kapan? Ayah bunda, mereka sudah melakukan aksi ini sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Sedangkan kita belajar agama, belajar Islam mulai dari lahir. Tentu gap keilmuannya berbeda, tapi yang akan menjadikan keselamatan bagi kita apa? Niat yang ikhlas kepada Allah, ilmu yang senantiasa ditambah, ditingkatkan, dan teman-teman yang, perhatikan ada kata teman-teman yang saling nasihat menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ikut ruqyah sambil masak? Insya Allah bisa, tidak apa-apa. Silahkan didengarkan gitu ya. Kita mulai ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kita lanjut dengan ayat berikutnya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kita lanjut dengan membaca ayatul kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, kita lanjutkan dengan surah yang ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Baik, kepada Mas Heri insyaallah kita Herianti Dewi ya, segera ya, setelah ini kita jawab insyaallah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 3 surah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, ayah bunda, bapak ibu, bila ada reaksi, berarti itu salah satu tanda ciri adanya gangguan pada diri kita. Maka silahkan ya, kita gunakan air ruqyah kita ini dalam beberapa bentuk. Pertama, silahkan diminum dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua, yang berikutnya ayah bunda, air ruqyah kita ini silahkan disapukan, diusapkan, dipercikkan juga boleh bagian tubuh kita yang sakit, atau kepada anak-anak kita, atau kepada suami kita, atau kepada pasangan kita. Itu juga boleh. Silahkan. Dan senantiasa dilakukan ayah bunda, bapak ibu, rutin gitu ya. Makanya kita belajar di sini, nanti ayah bunda silahkan lakukan itu di rumah juga. Tidak harus mesti menunggu ustadznya mana ruqyah, ustadz mana ruqyah, tidak ya. Kita di sini dalam Islam alhamdulillah ada bukunya, ada rujukannya, ada panduannya, ada panutannya. Jadi kita bisa praktik di rumah walaupun tanpa namanya harus mendatangkan siapa gitu ya. Yang berikutnya lagi ayah bunda, untuk yang sakit perut tadi, bisa jadi kita memakan makanan itu dicampur dengan ada yang namanya sihir, atau ada namanya buhul, atau ada yang namanya zat-zat yang sengaja untuk menyakiti kita. Maka beberapa makanan yang bisa tadi kita sudah gunakan metode ruqyahnya. Ini untuk ruh, untuk jiwa. Untuk fisik kita bisa menggunakan ayah bunda kurma ajwa. Kalau ayah bunda bisa mendapatkan kurma ajwa, silahkan dimakan, karena itu kata Rasulullah dalam hadisnya itu mampu menjauhkan, menghilangkan gangguan sihir. Dan berikutnya lagi adalah perbanyak minum madu, karena madu ini adalah salah satu makanan atau minuman yang Allah berkahi, ridhoi, dan bahkan di dalam Al-Quran itu ada dibahas gitu ya. Jadi madu ini menjadi salah satu sarana kesembuhan. Maka gunakan madu gitu ya. Kalau berminat ayah bunda, untuk yang bertanya boleh mencari madunya atau mendapatkannya di link kita ada ya, di Terapi Langit ada menyiapkan madu, silahkan itu boleh. Kalaupun di rumah juga tidak masalah. Ya, kami menyarankan madu. Yang kedua tadi kurma dan kurma. Baik, yang ketiga ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air ruqyahnya tadi bisa juga dimandikan loh ternyata. Jadi bisa menggunakan, siapkan daun ruqyah atau sabun yang sudah diruqyah, dalam artian ada bidaranya. Nah, jadi kita menggabungkan dua hal, fisik dengan metafisik gitu ya. Kita menggabungkan tumbuhan atau yang tanaman yang memang ini para ulama bersepakat, yaitu bidara satu, kedua air ruqyah tadi dalam satu mandian kita mandikan. Itu juga boleh menghilangkan gangguan dari diri kita. Nah, silahkan nanti dicoba, dipraktikkan.
Ya, boleh, silahkan. Nanti airnya ruqyah dicampur saja. Boleh menggunakan sabun yang ada bidaranya, gitu ya. Ini contohnya ada, bisa didapatkan di terapi langit, atau mendapatkan bidara langsung, daunnya langsung juga boleh. Silahkan, gitu ya. Oke, kita coba jawab terakhir pertanyaan dari saudara kita ini. Ustaz, saya punya banyak penyakit hati. Di antaranya adalah saya sudah pernah terapi ruqyah. Oke. Yang berikutnya lagi, saya ingin punya hati lembut karena saya susah memaafkan orang lain yang kasar nyakitin hati dan zalim. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, penyakit hati ini sesungguhnya hampir menggapai kita semua. Jadi setiap kita sebetulnya punya penyakitnya sendiri. Oke. Jadi jangan merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita kalau kita diberikan sebuah penyakit. Yang kedua, yang perlu kita lakukan mencari kesembuhannya, dan diantaranya adalah pertama niat. Kita niat dulu untuk sembuh. Yang ketiga adalah tentu kalau sifatnya penyakit hati ya, yang menghasilkan banyak keburukan, di mana hati itu adalah rajanya. Kalau hati kita sakit gitu ya, hati kita bermasalah, maka akan berdampak kepada seluruh badan kita. Maka memang penyakit hati ini tidak boleh diabaikan, harus segera disembuhkan. Di antara cara yang kami ketahui, yang kami pelajari, yang kami pahami adalah memperbanyak mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim ini berisi nasihat, berisi motivasi, berisi pelajaran, berisi kesembuhan. Lianna Al-Quranul Karim huwa syifa. Jadi Al-Quran Al-Karim itu adalah syifa, penyembuh. Jadi dengan kita membacanya, mendengarnya, mengkajinya, insya Allah memberikan kesembuhan kepada hati kita. Oke. Yang berikutnya lagi, tentu bila kita ingin menjadi orang-orang yang lembut hatinya, maka dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda bapak ibu, itu adalah zat yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak hanya menyayangi orang beriman, bahkan orang yang mengatakan Allah dua, mengatakan Allah itu tidak ada, mengatakan Allah itu tidak Tuhan saja, masih disayangi, diberi nafas, diberi udara, diberi rezeki, diberi makanan, gitu ya. Maka kita mengambil pelajaran dari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kita tanamkan ke dalam hati kita, karena tentu kita mengharapkan ridhonya Allah, bukan ridho manusia, gitu ya. Jadi dengan mempelajari tentang Allah itu insya Allah melembutkan hati kita. Dan yang terakhir adalah bila kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan kita dirubah menjadi kebaikan, menjadi pahala, maka kita tiru pula sifat Allah, yaitu yang maha memaafkan. Bila kita ingin dimaafkan oleh Allah. Mungkin di awal berat, tapi yakin dan percaya ketika kita melakukannya, ayah bunda bapak ibu, hati menjadi tenang. Karena yang kita kejar itu bukan ridho manusianya, tapi ridho dari pencipta manusia itu. Seperti yang kita sebut di awal, kalau Allah sudah ridho, sayang, otomatis kita akan dijaga, dilindungi, dimudahkan hidupnya. Tapi kalau Allah jauh dari kita, Allah meninggalkan kita, atau kita tidak peduli dengan Allah Ta'ala, baik ibadah kita, baik menjaga hati kita, maka siapa yang mampu menyelamatkan kita, ayah bunda? Siapa yang mampu menyelamatkan kita? Tidak ada, kecuali dengan menggapai, menjemput ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Mungkin bagi saudara-saudaraku, ayah bunda bapak ibu, pejuang Firdaus yang ada reaksi yang tadi ya, silahkan diminum air ruqyahnya, bisa diusapkan, disapukan, bisa pula dimandikan. Ya, kalau merasa berat dan lain sebagainya, silahkan coba dimandikan. Kami menyarankan ini ya, sabun bidara, atau daun bidaranya langsung juga boleh, tidak masalah. Oke. Yang berikutnya, badan itu dari luar, dari ruhnya dapat, dari luar dapat, dari dalam apa? Madu, ayah bunda, madu. Ya, madu harus selalu menjadi salah satu makanan yang ada di rumah kita. Karena itu di Al-Quran sampai panjang lebar dibahas. Ada surahnya sendiri tentang lebah gitu ya. Maka rugi kalau kita tidak mengikuti apa yang dimakan Rasulullah, tidak menghindari apa yang Rasulullah hindari gitu. Masya Allah, mimpi membaca surah Al-Ikhlas. Saya tidak tahu maksudnya, saya tidak tahu tafsirnya. Tapi karena ini adalah kebaikan, semoga ini menjadi awal, menjadi jalan bagi kita menjadi orang yang ikhlas, menjadi awal, menjadi jalan bagi kita dilindungi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah ini kebaikan ya.
Saya tidak tahu tafsirnya, tapi karena ini adalah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan kita di dalamnya membaca gitu ya. Dan yang kita baca adalah sepertiga, ini keutamaannya dari surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran bahkan. Karena berisi tentang tauhid dan lain sebagainya, maka insya Allah itu adalah kebaikan. Dan jangan sebatas mimpi, dan silahkan dipelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran itu. Gitu ya. Allah a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf, salah dan khilaf tentu dari kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.